warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petualang. Kali ini saya akan membuat tutorial memasak nasi ketika kita di hutan menggunakan kompor portable seperti ini yang biasa saya gunakan di gunung, dan nesting portable juga seperti ini. Jadi nggak sembarangan ketika masak nasi di hutan itu ya, ada teknik-tekniknya. Jadi kita menggunakan nesting yang biasa saya bawa ke gunung seperti ini, dan juga kompornya yang portable seperti ini. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu kompornya. Oke, dan kita akan memasukkan beras. Lagi apa? Lagi bikin tutorial membuat nasi di gunung. Ada apa ya? Saya mau ronda. Oh, enggak. Ini masak beras. Masak nasi. Oh, masak nasi. Pakai nasi. Beras. Pakai beras. Ini luar biasa ini. Dari mana sampean ini? Saya dari tadi. Dari tadi. Iya, dari tadi. Alamatnya ini kok sampai jauh-jauh ke sini gitu. Ini kan mau bikin video tutorial untuk memberikan edukasi atau pelajaran kepada para petualang. Karena kebanyakan biasanya petualang itu orang-orang yang main ke hutan itu bisa memasak nasi, jadi bawanya mie instan, kopi. Jadi saya akan mengajarkan caranya memasak nasi menjadi beras, beras menjadi nasi yang baik dan benar agar matang sempurna seperti itu. Oh gitu. Bisa nggak di tempat yang lain? Ini tempat saya. Ini tempat saya. Gitu. Biasa bikin podcast. Meskipun yang nonton sedikit, Tapi ini bagus tempat tempatnya. saya. Tapi bagus tempatnya. Saya pinjem lah. Ya, jangan dong. Ya udah gini aja dah. Boleh. Gini aja lah, sambil kita ngonten bareng, gimana kalau kita podcast sambil masak-masak. Boleh. Nah, Boleh. boleh. Jadi nggak bisa nih masak. Boleh masak. Boleh masak. Boleh masak. Tapi panas. Ya udah BTW enggak. ini panas. Saya buka jaket. Boleh buka jaket, ya. Ada juga yang kemarin kepanasan langsung istighfar. Kenapa tuh? Karena Kesurupan. bukan. Kenapa? Banyak yang beli emas tetangganya. Loh. Itu iri. Betul. Ini dengan saya opening dulu boleh ya? Silakan. Kembali lagi bersama saya Alul Furqon di acara ngobrol bareng Alul, saatnya wong awam takon. Kali ini saya kedatangan tamu yang tidak diundang ya, datang ke tempat saya masak, tapi masaknya kayaknya sekarang berdua ya. Tidak kata penyanyi masak sendiri, sekarang berdua. Luar biasa ya, lagunya mungkin bisa dirubah. Iya, nanti editor tolong ya. Nah, ini juga kedatangan Mas Jenal, Pak Jen. Apa sih? Kang Jen. Bro aja bro. Anda Bro kan Jen. senior saya. Oh, iya senior. Dari umur ya. Dari keilmuan lebih senior jenengan. Enggak juga. Kok enggak? Ilmu apa dulu dong? Ilmu ngepet. Ilmu ngepet itu saya senior. Iya, ini konsep memasak kayak gini memang kalau ke pegunungan selalu bawa kayak gini ya Mas? Iya, jadi setiap ke gunung ataupun ke hutan, ya bukan cuma ke gunung sih. Saya kan memang dari dulu, dari zaman sekolah, dari zaman kecil, bahkan karena saya rumahnya di dekat hutan ya, sering ke hutan. Tapi kalau dulu kan nggak bawa kayak gini, belum sepopuler sekarang. Tapi untuk sekarang saya setiap ke gunung, setiap ke hutan, camping dimanapun ya bawanya ini simple, bisa masuk tas yang kecil ya, tinggal bawa ini, terus bawa beras, bawa mie, bawa jajan gitu buat digoreng, buat dimasak, kopi juga. Jadi ketika di hutan pun kita nggak takut kelaparan. Maksudnya kalau dulu kan ke hutan kita bawa masakan apa yang sudah masak, sudah matang dari rumah gitu. Betul. Kalau ke gunung misal bawa masakan atau bawa makanan dari rumah yang sudah matang, kita kan di gunung itu berhari-hari ya, maksudnya nggak cukup 1 malam, bahkan lebih 1 malam biasanya. Jadi kalau bawa masakan atau makanan yang sudah masak, yang sudah matang, ya nanti basi gitu. Jadi solusinya bawa kayak gini.
Belinya ini di Keranjang Kuning. Keranjang Kuning. Ngapain promosi Keranjang itu? Kuning Facebook. Oh sekalian order. Ini kebalik ya ini ya? Belum sponsor. ini Masuk sponsor. ini juga kebalik ya. Sponsor. Masuk semua fotonya sponsor. Masuk semua. Iya, ini mau bincang-bincang nih sama Mas Iya, boleh, Jen. boleh, Bro boleh, Jen. Bro Jen ini kan sudah lama ya naik gunung, turun gunung gitu ya. Dan kayaknya ada tantangan tersendiri sih, Mas. Iya, Naik gunung-gunung. pastinya sih naik gunung itu pastinya ada tantangan tersendiri. Tantangannya itu sebenarnya lebih ke fisik sih. Fisiknya kita harus kuat, mental juga. Mental juga harus kuat. Jadi kalau cuman fisik yang kuat, misal kita ketika di gunung itu mendaki gunung ya, biasanya itu menuju summit nih, summit dari camp area ke puncak misal. Fisik kuat tapi mental tidak kuat, itu nggak bisa lanjut. Betul. Jadi kalau kata Mas siapa itu namanya pendaki yang mohon maaf ini kakinya buntung itu stand up komedian juga kalau nggak salah. Oh, iya. Mas Anggi siapa itu? Batas kekuatan seseorang itu bukan pada kemampuannya, tapi pada pada kemauannya. Batas kekuatan seseorang itu bukan pada kemampuannya, tapi pada kemauannya. Jadi bukan sekedar fisik, kita mental juga harus kuat. Iya, betul. Ketika di gunung atau di hutan. Betul. Tapi ngomong-ngomong, saya boleh lanjut ini Boleh, enggak? boleh, boleh. Masak enggak? Boleh silakan kita sambil Saya ngobrol. Lafar. Boleh. Sekalian ya Mas ya. 3 sama 4 sama kru saya ya, boleh ya? Boleh. Wih, debus. Baru kali ini ya kita podcast sambil masak-masak ini. Wih. Tambahkan air. Ini ada air, ada kompor, sama ada rokok. Apakah rokok akan dicampur? Bikin kopi aja ya. Saya belum ngopi nih dari tadi. Ya, boleh. Dari gunung ini kan kebetulan turun. Oh, gunung habis juga. turun gunung. Gunung Dari mana, gunung. Mas? Bro Jen. Dari Gunung Gora. Gunung Gora itu Gora. masih di wilayah Brebes, di daerah Bandung Sari, tepatnya di Pangbonan. Gunung Gora di sebelah selatan sana. Yang biasa nyari peta ya? Itu Dora. Dora, Berarti salah. Dora. Itu Dora. Iya. Guru saya nggak ada yang ketawa, garing kan ya. Iya, luar Aku biasa itu. paham. Untuk Mas Bro Jen sendiri selama mendaki gunung, turun gunung, mendaki gunung itu gunung yang paling bagus di mana? Ya tentunya semua bagus, tapi yang kayaknya Paling berkesan gitu ya. berkesan banget ini, luar biasa sekali gunung ini gitu. Yang paling berkesan menurut saya itu yang paling indah secara view Merbabu sih. Terus Sindoro juga kemarin bagus karena pas kebetulan cerah. Ya semuanya ada karakteristik sendiri sih, dari setiap gunung itu ada karakteristik tersendiri ya, setiap gunung Iya. itu beda-beda. Ya, Sindoro kemarin berat banget, berat itu dari camp area, dari pos 3 Sunrise Camp sampai ke puncak itu beratnya luar biasa, treknya luar biasa. Tapi ketika sudah sampai di atas, kita melihat view yang begitu indah dari Sindoro itu berasa terobati. Jadi waktu di gunung itu, waktu di treknya itu berasa ngapain sih ini saya kesini, mending di rumah aja gitu, rebahan, tiduran kan. Tapi setelah turun lagi lihat foto-foto di HP gitu, lihat ininya kan, wah indah banget, kayaknya boleh nih balik lagi ke situ gitu. Kadang kalau di trek itu berasa pengen kapok, tapi ketika sudah sampai rumah nggak tahu kenapa pengen balik lagi seperti itu. Ya memang ada kesan dan momen. Ya, betul. Ini mau campur saus ya? Boleh. Kopi campur saus. Makan kayaknya. Wah, luar biasa ini. Aduh. Mungkin selain masak air biar matang, ada yang lucu nih dari segi dari segi pengalaman tadi naik gunung ya.
ada pengalaman yang lucu nggak? Ataupun yang lucu dulu ya, pasti yang serem pasti ada lah. Yang lucu dulu nih. Yang lucu apa ya? Emang ada naik gunung lucu? Misalkan pas naik gunung terpleset tiba-tiba kolornya lepas kan lucu. Hahaha gitu. Itu serem Itu sih, bukan cuma- lucu. Kasihan. Biasa Tapi tertawa juga sih. biasanya kalau hal seperti itu kita akan merasakan sedih ketika pada waktu itu, tapi setelah itu kita ceritakan pasti lucu. Iya kan, itu karena komedi adalah dibalik tragedi. Komedi di balik tragedi. Iya. Ya kadang ya jadi sebuah kelucuan juga ya. Pasti ya ketika naik gunung itu terpleset, jatuh sering tergelincir. Apalagi ketika musim hujan kan, jalanan licin, terus menggunakan alat-alat atau sepatu yang tidak standar gitu. Maksudnya kita ke gunung bukan pakai sepatu gunung kayak gini. Oh, pernah pakai sepatu futsal pernah? Ada yang pakai sepatu ya bukan sepatu futsal juga, sepatu cat, sepatu biasa, sepatu yang buat olahraga gitu. Oh, Itu kan iya. enggak Iya. Enggak standar pas lah, juga nggak pas. gitu. Kan licin ya. Betul. Jadi ya sekarang kayak gitu. Banyak orang-orang yang FOMO gitu. Paham kan maksudnya FOMO? FOMO yang suka lawan jenis. Ikut-ikutan. HOMO itu mah namanya kan orang FOMO. awam, takut. Iya. Orang awam. Jadi banyak yang pendaki-pendaki FOMO yang ikut-ikutan lihat temennya naik gunung, Iya. terus upload foto-fotonya bagus, dia juga pengen. Hmm. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan orang-orang yang FOMO itu ya, nggak masalah, silahkan saja naik ke gunung, nggak ada larangan gitu. Cuman dibarengi dengan persiapan yang matang. Oh, betul. Maksudnya Betul. alat-alatnya gitu ya, Betul. mulai dari sepatu, dari jaket yang tebal. Kadang kan ada orang yang ke gunung hipotermia, kedinginan gitu. Iya. Ya karena itu pertama dia tidak ada kesiapan ya dari fisiknya, mungkin lagi sakit dia karena pengen dapat foto yang bagus naik gunung gitu. Akhirnya dia berangkat saja. Kedua dari gearnya, dari alat-alatnya, bawa jaketnya yang biasa, bukan jaket gunung yang tebel. Iya. Terus nggak bawa sleeping bag, pakai tenda yang single layer dan lain-lain. Pokoknya banyak faktor. Yang kemudian ada beberapa orang yang padahal dia itu hipotermia ya karena kelelahan fisiknya drop dan lain-lain, tapi menganggapnya itu adalah kesurupan, katanya di gunung kesurupan. Iya. Ada yang menganggap seperti Iya. karena memang orang yang hipotermia itu kadang halu juga. Hipotermia itu bikin halu juga. Kadang ada yang seperti itu ya. Karena mungkin entah sebab apa ketika dia kedinginan, ketika dia hipotermia, mungkin karena pikirannya kacau, halu seperti kesurupan gitu. Oh, lihat ini dan semacam. Padahal itu menurut saya ya bukan kesurupan, tapi memang hipotermia seperti itu. Hipotermia bisa dari kelaparan juga. Dari kelelahan, kecapean juga bisa, tapi hipotermia itu kan intinya itu dia kedinginan yang Iya, sangat betul. amat Iya. gitu kan. Seperti itu. Apa itu penyebabnya? Karena banyak sekali yang kita ketahui ya kabar-kabar yang kalau pendaki gunung kok hilang kemana. Itu apa penyebabnya? Kurang persiapan? Apa memang ada yang ajan? Nah, Break dulu gimana nih? break. A few moments later. Oh, jadi pengalaman lucu ada ya Pak di Ada, pasti ada. Selalu ada yang lucu. Makanya itu juga salah satu yang pengen saya ya balik lagi ke gunung dengan mereka yang ya pernah mendaki bareng sama saya gitu. luar biasa. Seperti itu salah satunya. Selain kondisi di pegunungan ada yang lucu, pasti ada yang serem dong Pak. Dalam pendakian pasti ada sesuatu yang menyeramkan. Mungkin ya, saya nggak tahu biasanya, dan mindset kita, wah pasti serem nih, nggak ada lampu, nggak ada Gunung apa ya, gitu. hutan, gunung, apalagi katanya tempatnya para dedemit bersemayam gitu. Betul. Tapi saya buka di sini ya. Tapi Ya. nanti konten saya nggak laku nih. Yang biasanya kan saya bikin cerita misteri gitu kan, cerita Oh. serem, bikin konten-konten yang serem seperti itu, konten-konten hantu. Tapi nggak apa-apa nih, saya buka aja di sini ya. Boleh, Eh, nonton aja sedikit di sini mah. Yang
saya alami ketika di gunung itu sebenarnya. Nah, ketika saya bikin cerita serem gitu, cerita masalah misteri ya, atau konten-konten misteri seperti itu, sebenarnya itu yang 100% murni itu perjalanannya itu benar-benar memang pengalaman saya pribadi. Sementara untuk cerita-cerita horornya, cerita-cerita yang mistisnya itu pure murni dari imajinasi saya. Jadi nggak ada misal saya di trek melihat hantu atau melihat pendaki lain yang wajahnya pucat dan lain-lain lah. Itu nggak ada, itu murni imajinasi dari saya gitu. Makanya semakin sering saya membuat cerita seram, cerita misteri, semakin saya tidak percaya sama hantu. Hantu ya, bukan jin ataupun setan dan lain-lain. Karena kalau jin kan kita memang ya harus mengimani itu sebagai umat muslim, umat Islam. Tapi untuk hantu saya hampir tidak percaya ya. 80% ketidakpercayaan saya terhadap hantu. Makanya saya hampir tidak takut sama hal-hal semacam itu. Karena selama saya mendaki gunung itu belum pernah sekalipun saya melihat sosok itu, misal jebret ada genderuwo, ada kuntilanak, ada pocong dan lain-lain. Saya itu tidak pernah. Ya nggak tahu, mungkin alhamdulillah saya tidak diberi kekuatan oleh Gusti Allah seperti itu. Jadi aman lah saya ketika ke hutan. Makanya kepercayaan saya terhadap hantu, bukan makhluk halus yang kayak jin atau setan, terhadap hantu yang bentuknya pocong, kuntilanak dan lain-lain, itu saya tidak percaya sampai saat ini. Itu kalau visualnya, kalau audionya atau suara-suara pernah kalau nggak suara itu perasaan, misal ada perasaan di gunung itu kan dingin. Iya. Tiba-tiba ketika kita trek malam ini terutama itu kan dingin banget, tiba-tiba ada yang hangat. Nah itu saya juga belum cari nih referensinya. Apakah itu berasal dari makhluk astral, makhluk halus, atau memang umum seperti itu ya, kejadian alami gitu. Saya juga belum cari ke situ, tapi perasaan paling seperti itu. Tiba-tiba merinding, yang suhunya dingin tiba-tiba menghangat. Mungkin halusinasi ya. Halusinasi ya itu. Apa? Ya itu. Halusinasi ya. Halusinasi jadi bubur. Ngomong nasi itu mie-nya diminum makan dulu. Boleh. Iya boleh, sambil santai aja, santai. Ya ini sebelum kesini kan saya lagi naik gunung nih. Iya. Belum sempat sarapan. Jadi Jadi makanya saya masak mie di sini. Ya, kebetulan apa-apa panjenengan kan nggak diundang ya. Jadi bawa sendiri gitu. Iya, kalau diundang mah disiapin. Jangan lupa makan mie pakai ini, tapi bukan sponsor. Hihihi. Gak bakal ada yang masuk kok. Gak bakal. Nanti tukang itu tukang bakso bakar tuh nanti jadi sponsor. Iya boleh, bakso boleh. Bakar. Itu kenal itu Mang Adi namanya. Mang Andi, halo Mang Andi. Ini enak nih. ASMR. Apa tuh? ASMR. Yang krauk gitu. Oh gitu. Konten-konten ASMR tahu nggak sih? Ya tahu. Selain pendaki gunung kan tadi udah dijelasin bahwa panjenengan punya konten sendiri. Bisa dari cerita horor, bahkan animasi, itu yang saya pantau di medsos ya. Seberapa ribet sih bikin animasi bertemakan horor ataupun pegunungan gitu, Gunung? Pedes bang. Mie-nya. Iya. Minum boleh minum. Nggak apa-apa, santai. Sebenarnya konten animasi pun saya nggak berlanjut ya. Oh enggak. Karena ribet pembuatannya kalau Berarti animasi itu. animasi juga mandek ya? Seperti kisah cintanya. Ya. Sering banget tuh mandek. Animasi itu susah, makanya biasanya kan saya bikin animasi itu sampai proyeknya itu bikin sampai sebulan. Jadinya cuman beberapa menit gitu ininya untuk konten. Jadi susah. Terus device-nya juga, alat-alatnya saya belum memadai. Jadi ya kalau lagi pengen aja bikin animasi gitu sih. Paling sekarang cerita-cerita yang saya bikin upload di novel online, misal upload di video gitu. Kalau untuk animasi saya kalau lagi pengen aja
Selebihnya nggak males. Terus itu Lama. kita karena ngomongin horor, kita bikin backsoundnya horor ya. Mungkin alami ya. Alamin. Mungkin alami. Selain apa ya, ke pegunungan, keseharian Pak Zen sendiri atau Bro Zen sendiri apa nih? Tadinya nggak mau ngomong itu. Kok tiba-tiba nanya? Nah, untuk keseharian ya seperti biasa saya ngajar di ngajar. sekolah gitu, Oh, ngajar. ngajar. Tapi Ketahuan. bukan guru. Oh, bukan guru. Saya cuman tenaga pengajar. Masalahnya kalau guru itu kan mendidik gitu kayak ya bukan cuman menyampaikan ilmu tapi mendidik karakter juga dan lain-lain ya. Kalau saya cuman menyampaikan ilmu saja ke anak-anak karena memang saya merasa kurang pantas kalau untuk gitu, betul. membentuk karakter atau apa ya. Saya cuman sharing ilmu aja di sekolah juga sharing ilmu Iya. seperti itu ke anak-anak. Ya kalau guru kan digugulan ditiru ya. Nah itu Kalau- saya nggak bisa ditiru. Kalau Bahaya ngajar, kalau kalau menurut saya. ngajar nggak pernah turu. Motivasinya memberi ilmu. Ya. Mantap itu. Ya selalu ikhlas meskipun gaji tak tentu. Ikhlas banget. Ikhlas. Ya begitulah ya. Cuman ya berkah maksudnya Berkah. untuk teman-teman pengajar ya teman-teman guru ya disyukuri aja walaupun misal gaji kecil ya kita bikin apa buat usaha lagi misal di rumah ya buat tambahan. Jadi jangan Iya. jadikan kalau saya ya Iya, dari saya itu betul. saya tidak menjadikan tenaga pengajar ini seorang pengajar ini sebagai penghasilan utama gitu karena saya niat mengajar itu untuk membagikan ilmu bukan untuk mencari Betul, uang gitu. betul, luar Jadi biasa. dibayar berapapun Ya. ya kalau besar alhamdulillah kalau Ya. kecil ya agak ini juga sih kalau kecil agak gimana. Berarti ibaratnya guru itu adalah kayak gajinya itu sampingan, tapi yang utamanya itu kerjaannya slot. Enggak dong, Enggak, saya enggak kirain main slot. Tapi ya sampai apa ya? Untuk saat ini kalau menurut saya jangan menjadikan pengajar itu profesi guru atau profesi pengajar itu penghasilan utama kalau menurut saya untuk sekarang, apalagi yang honorer. Kalau yang sudah P3K atau PNS itu mungkin sudah aman ya, sudah dapat cukup Ya. mungkin. Iya. Tapi untuk honorer kayak saya gini ya jangan dijadikan penghasilan utama gitu. Iya. Harus ada penghasilan lain. Jadi ngajar tetap fokus, finansial aman gitu. Betul. Yang penting kan apapun rezekinya diterima aja. Diterima saja. Jangan gara-gara gaji tapi tugas kita terbengkalai. Nah, itu Iya. dia. Undang segini, rata-ratanya segini, misalkan gajinya, kita ilmunya juga yang dikeluarkan segini gitu kan. Kalau bisa sih luapin aja semua ilmu-ilmunya. Ya, Nah, betul. urusan gaji nanti biar saya dan masyarakat yang lain yang akan berjuang. Mantap tuh. Karena guru juga harus diperhatikan, wahai. Wahai Minimal pejabat. UMR lah. Iya begitu. Ini dalam di gunung sendiri ya Pak. Ya. Di gunung sendiri kan ada makhluk-makhluk tertentu nih Pak. Itu ada ketakutan juga nggak Pak? Kalau saya tadi ya untuk makhluk halus hantu sebenarnya bukan. Hewan. Oh, kalau hewan. ya. Tapi sejauh ini ya selama saya ke gunung aman sih karena hewan-hewan liar juga Takut. setahu saya gitu menghindari jalur manusia karena mereka juga ya mungkin takut entah apa ya. Paling yang sering saya temui di entah itu di camp area ketika di gunung ya itu babi hutan, celeng. Celeng itu di Gunung Prau, di Sindoro, Cikuray, di Ciremai itu ada. Saya pasti melihat. Selain celeng, babi hutan paling monyet, kera sakti. Kenapa monyetnya langsung? Itu paling monyet, babi hutan.
Kalau kayak macan atau yang lain-lain, saya alhamdulillahnya belum ketemu. pernah ketemu. Babi hutan aja lari ya ketemu manusia. Enggak sih, kalau di gunung enggak. Babi enggak. hutan itu malah kadang nyeruduk. Ada beberapa kasus yang Nyeruduk. tendanya itu sampai rusak, robek gitu di obrak-abrik babi hutan. Karena biasanya kesalahan dari para pendaki itu menyimpan ketika mau summit, misal meninggalkan tenda ketika kita mau summit kan ke puncak, misal berangkat ke puncak itu jam 3 pagi biar dapat sunrise. Nah, tenda kan kita tinggalin. Nah, itu ada makanan yang Dibuka. ditaruh sembarangan gitu di iya. tenda di bawah. Biasanya kalau saya kan digantungin. Di tenda kan ada gantungannya tuh di tengah. Biasanya kalau saya digantungin. Nah, makanan itu yang mengundang si hewan liar atau si babi hutan itu masuk ke dalam tenda. Jadi dia ngobrak-ngabrik tenda mau nyari makanan seperti itu. Itu babi itu bahaya juga. Memang ya. Enggak babi hutan, enggak babi Ngepet. selalu nyari mangsa. Ini aja tips-tipsnya ya. Ini closing statement aja ya, karena memang saya juga udah lapar nih mau makan ya. Ya, saya makan duluan. Jadi ibaratnya tips-tipsnya nih biar naik gunung dengan selamat. Oke. Bagaimana? Buat teman-teman ya yang ada niat gitu, belum pernah naik gunung tapi ada niat mau ke gunung, saya sekali lagi tidak mempermasalahkan orang-orang yang FOMO naik gunung, maksudnya ikut-ikutan naik gunung seperti itu. Yang penting gearnya itu lengkap, alat-alatnya lengkap, mulai dari sepatu, pakaiannya, tendanya. Minimal kalau nggak punya bisa nyewa. Nah, nyewanya itu bisa di Keong Adventure. Keong Adventure nanti ada di Ketanggungan, sekitar Ketanggungan itu ada Keong. Itu lengkap peralatan sewa tenda. Maksudnya ya sekaligus promosi, Ya, tapi tidak masalah. memang itu penting. Gear atau peralatan ketika kita mendaki itu sangat penting. Tanya-tanya aja nanti sama misal mau rental tenda ya belum punya peralatannya. Tanya-tanya sama tukang rentalnya. Ini yang perlu saya bawa ketika ke gunung apa saja sih? Nanti tanya-tanya. Pokoknya jangan menyepelekan detail sekecil apapun gitu ketika ke gunung. Itu ya karena tadi salah satu yang kesasar atau apa, mereka itu menyepelekan, nggak bawa misal trek malam gitu, nggak bawa headlamp gitu. Headlamp itu kan kecil banget, tapi ya penting untuk pendakian malam, untuk penerangan kan. Nggak cukup pakai HP. Kalau pakai HP kan ya kalau HP-nya ngedrop lowbat nggak bisa digunakan lagi. Kita kan ada ini pakai headlamp. Headlamp itu juga penting. Makanya seperti itu. Teman-teman yang ada niat mendaki ya, yang belum pernah mendaki tapi ada niat mendaki, diperhatikan gearnya, alat-alatnya. Seperti itu. Gitu saja. Luar biasa. Tentunya diimbangi dengan pertama doa. Doa ibu. Doa. Saya kalau Doa, keluar berdoa. sebulan saja gitu nggak pergi ke gunung, biasanya orang tua nanyain, tumben nggak ke gunung. Apalagi bapak. Kalau ke gunung pesannya itu jangan bukan yang kayak kalau ibu kan hati-hati atau apa. Kalau bapak saya ketika tahu saya mau ke gunung, pesan dari bapak saya jangan mati gitu aja. Yang penting jangan mati udah. Kalau ibu kan hati-hati, nanti di gunung jangan gini. Yeah. Banyak pesan kalau dari ibu. Kalau dari bapak cuman satu pesan dari bapak ketika saya naik gunung, jangan mati di gunung gitu. Benar. Maksudnya kan bapak itu tahu bagaimana kondisi saya. Ibaratnya bapak itu tahu robot yang dia ciptakan, ibaratnya seperti itu. Betul. Kualitasnya seperti apa. Betul. Dan kayaknya tahu sendiri kalau nasihati anaknya seperti apa juga nggak mempan. Nggak Ya, mempan. satu kata itu jangan mati pokoknya gitu. Satu kalimat itu kayaknya udah mempan deh, biar paham. Cukup gitu aja Pak, perbincangan kita kali ini sangat luar biasa. Masih banyak yang pengen saya ulik dari jenengan, tapi di sini waktu yang sangat luar biasa karena banyak laporan. Enggak deh, banyak ibaratnya tamu-tamu yang akan datang juga nih Pak. Wais. Berhubung tamu yang lain diundang, jenengan ini ke sini luar biasa Pak. Datang sendiri ya.
Saya lagi main sebenarnya. Ini pengen nyari makan. Lagi di konten saya mau konten. Salah ini. Gak ada tempat saya, Bang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kedatangan Mas Jen ke sini meskipun tidak sengaja tapi luar biasa, memberikan kesan yang sangat luar biasa. Cukup bagi saya ingat satu kalimat, jangan mati. Dan jangan lupa ngopi. Iya. Jangan mati konyol, tetap berkarya untuk negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di acara ngobrol-ngobrol bareng Alul, saatnya wong awam takon-takon. Dadah.